Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan semua aktivitas dan semua ibadah yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah usaha tani. Untuk pertemuan ke-11 ini saya akan membahas materi tentang panca usaha tani. Setelah kemarin kita mempelajari tentang faktor-faktor iklim yang mempengaruhi usaha tani, khususnya di Indonesia ada 2 musim. Dan 2 musim ini dipengaruhi oleh adanya angin muson seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk yang pertama, pengertian panca usaha tani. Oke, jadi panca ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5. Jadi pengertian dari panca usaha tani ini adalah 5 usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan hasil yang berkualitas. Panca usaha tani ini terdiri dari 5 usaha tadi. Yang pertama adalah penggunaan bibit unggul, kemudian pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, dan pengairan atau irigasi. Yang pertama adalah pengertian dari benih unggul. Benih unggul merupakan benih yang telah dipilih agar menghasilkan kualitas yang baik dan tahan terhadap hama penyakit. Jadi biasanya benih unggul ini memiliki keunggulan mulai dari daya hasil yang tinggi atau ketahanan terhadap penyakit. Dan ada juga yang memiliki kelebihan seperti tahan ditanam di lingkungan yang marginal atau kurang baik, semisal tanaman yang tahan ditanam di tanah yang salin atau tanaman yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan seperti itu. Penggunaan benih unggul ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi. Jadi selain untuk meningkatkan produksi ini bisa melakukan proses ekspansi lahan atau memperluas lahan dengan kita melakukan penanaman dengan benih unggul ini, itu juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi di lahan tersebut. Biasanya benih-benih ini sudah disertifikasi, sudah lulus sertifikasi sebelum bisa dijual bebas. Nah, ini adalah contoh benih-benih unggul yang ada dalam kemasan. Biasanya benih-benih ini sudah memiliki keterangan di kemasan tersebut, mulai dari umur dari tanamannya, kemudian memiliki kelebihan apa, apakah daya hasil produksinya tinggi atau tahan terhadap penyakit apa saja. Nah, ini sudah dijelaskan di keterangan yang ada di benih tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari pengolahan tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang mampu menyediakan unsur hara secara lengkap. Selain harus mengandung zat organik dan anorganik, air dan udara, yang tidak kalah penting adalah pengolahan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki struktur dari tanah. Jadi ketika kita melakukan proses pengolahan tanah tersebut nanti bisa menjadi lebih gembur, sehingga nanti ketika tanaman ditanam, akar yang tumbuh dari tanaman tersebut bisa melakukan penetrasi ke dalam tanah tersebut tanpa adanya hambatan. Beda ketika tanah tidak diolah, maka tanahnya masih keras, sehingga ketika tanaman nanti tumbuh, akarnya lebih sulit untuk melakukan proses penetrasi ke dalam tanah. Tanah yang gembur akibat pengolahan tanah memiliki rongga-rongga yang cukup untuk menyimpan air dan udara. Kondisi ini juga menguntungkan bagi mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi mineral dan zat organik. Jadi rongga-rongga dari hasil proses pengolahan tanah ini itu bisa menguntungkan bagi mikroba selain menguntungkan bagi tanaman dalam proses penetrasi akarnya. Mikroorganisme yang dalam tanah ini itu juga membutuhkan oksigen, membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Ketika tanah tidak diolah, pori-pori yang ada di tanah tersebut itu masih rapat, sehingga sirkulasi udaranya kurang baik. Dan ketika tanah sudah diolah, maka struktur dari tanah tersebut menjadi lebih baik, sehingga nanti ketika tanaman ditanam akan lebih mudah untuk melakukan proses pertumbuhan. Salah satu cara untuk melakukan proses pengolahan tanah yaitu dengan membuat guludan atau bedengan. Dengan tanah dibuat menjadi guludan atau bedengan ini, itu dapat memperbaiki sifat fisik dari tanah supaya menjadi lebih gembur, kemudian aerasi yang ada di dalam tanah ini menjadi lebih baik. Kemudian pembuatan guludan ini itu juga bisa dijadikan salah satu cara untuk melakukan proses pengendalian dari hama dan penyakit. Ketika ada salah satu tanaman yang sakit di bedengan atau di barisan bedengan yang pertama misalnya, itu akan lebih sulit untuk menyebar ke bedengan yang ada di sebelahnya karena antar bedengan ini dibatasi oleh parit, dan parit ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan proses irigasi. Oke, selanjutnya adalah pemupukan yang tepat. Jadi pemupukan ini bertujuan untuk mengembalikan unsur hara yang hilang akibat terbawa panen. Ketika tanaman ditanam, mulai dari persemaian hingga ke panen, tanaman ini akan menyerap unsur hara yang ada di lahan tersebut untuk keperluan pertumbuhannya. Untuk mengembalikan kesuburan yang dimiliki oleh tanah, ini perlu dilakukan penambahan unsur hara, yaitu dengan cara proses pemupukan. Pemupukan yang tepat ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena dapat meningkatkan produksi tanaman. Yang perlu diingat adalah pemupukan ini harus dilakukan sesuai dengan anjuran agar tidak merugikan secara finansial dan ekologis.
Maksudnya finansial ini ketika petani melakukan proses pemupukan berlebih, maka si petani ini akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kemudian pemupukan yang berlebihan ini dapat berdampak terhadap lingkungan ekologis yang ada di sekitar lahan tersebut. Karena beberapa dampak negatif dari pemberian pupuk, khususnya pupuk kimia pada tanah, itu biasanya tanahnya akan lebih cepat rusak. Terjadi kerusakan baik dalam sifat fisik, kimia ataupun biologi dari tanah, karena pupuk-pupuk kimia ini dapat mencemari lingkungan ketika dipakai secara berlebihan. Proses terjadinya pupuk dibagi menjadi dua. Yang pertama, pupuk alami adalah pupuk yang terbentuk atau proses pembuatannya secara alami, biasanya dari proses pendekomposisian bahan organik sisa-sisa dari tanaman ataupun kotoran hewan. Untuk mempercepat proses pemupukan biasanya diberikan mikroba yang dapat mempercepat proses dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah pupuk buatan. Jadi pupuk buatan ini adalah pupuk yang sengaja dibuat oleh pabrik yang mengandung zat-zat yang sesuai dengan keperluan pertumbuhan tanaman seperti urea, kemudian fosfat, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari pupuk buatan, pupuk kimia seperti itu. Kemudian cara untuk pemberian pupuk itu ada beberapa macam. Untuk tanaman tahunan dan untuk tanaman semusim ini proses pemberiannya berbeda. Jadi di sini dicontohkan untuk pemberian pupuk tanaman tahunan, biasanya kita membuat lubang pemupukan di sekitar tajuk tanaman. Jadi tajuk tanaman yang terluar ini itu biasanya menggambarkan pertumbuhan akar yang ada dalam tanah. Jadi semakin lebar tajuk, biasanya akarnya juga akan semakin lebar, jadi disesuaikan dengan tajuk yang paling luar. Setelah dibuat lubang atau semacam parit, pupuk yang akan kita berikan ini ditaburkan di parit yang sudah kita buat. Setelah diberi pupuk, kemudian parit ini bisa kita timbun kembali supaya si pupuknya ini tidak mudah menguap. Kemudian untuk tanaman semusim, untuk pemberian pupuk tanaman semusim itu biasanya dilakukan salah satunya dengan cara membuat lubang pemupukan kurang lebih 10 cm dari tanaman itu berada. Dan diharapkan pemberian pupuk dengan cara ini itu bisa dimaksimalkan oleh tanaman ketika nanti diserap oleh tanaman tersebut. Setelah pupuknya diberikan pada lubang pemupukan tersebut, lubang ini nanti akan kita timbun sama seperti yang tadi supaya tidak cepat menguap. Yang selanjutnya adalah pengertian pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama dan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah cara mekanis, kemudian pengaturan sanitasi lingkungan atau ekologi dan kimiawi. Pengendalian hama penyakit secara mekanis ini dapat dilakukan dengan cara menangkap hama yang ada di lahan secara langsung, atau juga dapat memotong batang tanaman atau mencabut tanaman yang terserang oleh penyakit. Pengendalian mekanis ini dilakukan bila populasi hama dan penyakitnya itu baru sedikit seperti itu. Masih bisa dilakukan secara manual. Kemudian ketika populasi hama atau penyakitnya ini sudah meningkat, sebaiknya dilakukan dengan cara lain agar lebih efisien dalam proses penggunaan biaya, energi, dan waktu. Cara pengendalian yang lainnya adalah dengan cara pengaturan sanitasi lingkungan seperti pengaturan jarak tanam. Jika jarak tanam ini diatur sedemikian rupa, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat, ini dapat mengurangi keberadaan hama dan penyakit, karena dengan pengaturan jarak tanam ini diharapkan kelembaban yang ada di sekitar lingkungan akan berkurang. Kemudian kelembaban ini menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya penyakit, karena penyakit itu sangat menyukai lingkungan yang lembab. Kemudian pengendalian secara kimiawi ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan terakhir ketika prosedur-prosedur atau cara-cara pengendalian ini sudah dilakukan tapi tidak bisa menurunkan populasi hama dan penyakit tersebut. Dan proses pengendalian secara kimiawi ini atau penggunaan insektisida itu baru dilakukan ketika serangan dari hama penyakit sudah mencapai ambang batas ekonomi yang nantinya ketika tidak dikendalikan maka akan merugikan bagi si petani tersebut. Salah satu teknik untuk mengendalikan hama penyakit itu juga dapat dilakukan dengan cara pengendalian secara terpadu. Jadi proses pengendalian secara terpadu ini menggabungkan beberapa proses pengendalian seperti dari pengaturan jarak tanam, kemudian penanaman varietas yang tahan, pola tanamnya dibuat monokultur atau polikultur, kemudian pemberian musuh alami. Setiap beberapa waktu ketika petani ini melakukan proses pemupukan atau pencabutan gulma dan lain-lain, petani ini bisa melakukan pengamatan apakah ada serangan hama atau penyakit yang menyerang tanamannya atau tidak. Kemudian ketika semua cara ini sudah dilakukan tapi masih ada serangan hama penyakit dan serangannya ini sudah mencapai taraf yang merugikan, itu bisa dikendalikan dengan penyemprotan insektisida. Jadi insektisida atau penggunaan pestisida ini itu menjadi salah satu langkah terakhir setelah langkah-langkah yang lainnya sudah dilakukan. Seperti tadi,
penggunaan varietas yang baik, pengaturan pola tanam dan jarak tanam, kemudian sanitasi lahan, pemberian musuh alami ketika masih ada serangan juga, itu bisa dilakukan juga dengan cara penyemprotan pestisida. Dan proses penyemprotan pestisidanya ini harus sesuai dengan dosis anjuran agar tidak merugikan bagi lingkungan. Nah, selanjutnya adalah pengairan atau irigasi. Jadi tanaman ini semasa hidupnya ini sangat memerlukan air, dan salah satu cara untuk memberikan air adalah dengan melakukan pemberian dari saluran irigasi. Irigasi ini adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Ada beberapa jenis irigasi. Yang pertama, irigasi air permukaan. Biasanya proses pengairannya ini, proses pemberian airnya ini berada di permukaan tanah. Kemudian irigasi bawah tanah. Irigasi bawah tanah ini biasanya dilakukan dengan menanamkan pipa-pipa yang sudah diberi lubang. Kemudian pipa-pipa ini nanti akan dialirkan air sehingga lahan ini masih bisa mendapatkan air. Irigasi aliran bawah tanah ini biasanya membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan aliran permukaan, karena pada aliran permukaan air yang dialirkan masih bisa menguap sebelum sampai ke dalam lahan atau sebelum sampai atau diserap oleh tanaman. Sementara untuk irigasi yang berada di bawah tanah, air ini sudah pasti sampai ke daerah perakaran tanaman sehingga lahan tersebut lebih sedikit membutuhkan air. Kemudian irigasi pompa. Irigasi pompa ini biasanya dibuat di tengah lahan dengan cara membuat sumur. Kemudian dari sumur ini airnya nanti akan disedot oleh pompa. Ras Munandar 93 menjelaskan bahwa irigasi ini adalah usaha pengendalian, penyaluran, dan pembagian air yang benar-benar diatur oleh manusia. Jadi manusia ini memegang peran penting untuk mengatur keluar masuknya air dari lahan tersebut. Irigasi ini sangat penting karena tanpa adanya irigasi, tanaman tidak dapat tumbuh secara maksimal. Dan terhadap usaha pertanian, ketika tanaman ini sudah diberi air irigasi secara maksimal, maka produksinya juga akan meningkat. Kemudian irigasi berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 5. Ini sudah pernah kita pelajari: pengairan teknis, kemudian pengairan setengah teknis, pengairan sederhana, pengairan dengan cara tada hujan, kemudian pasang surut. Ketika pemberian air irigasi ini dapat dilakukan secara intens, maka lahan tersebut bisa ditanami sepanjang tahun. Contohnya di sawah atau lahan yang mendapatkan aliran irigasi teknis. Kemudian berbeda dengan lahan yang hanya mengandalkan air hujan atau irigasi berdasarkan tada hujan saja. Biasanya pada musim-musim kemarau, lahan ini tidak bisa digunakan karena lahan tersebut tidak mendapatkan air yang cukup untuk melakukan proses pertanian. Nah, ini adalah salah satu gambar pembuatan saluran irigasi. Ketika saluran irigasi ini dibuat, tanaman dapat tumbuh lebih maksimal. Kemudian pada musim kemarau juga masih bisa mendapatkan air, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga penghasilan dari petani juga akan meningkat. Dampaknya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang panca usaha tani, sekarang ada yang namanya sabta usaha tani. Jadi pengertian sabta usaha tani ini adalah langkah-langkah lanjutan dari panca usaha tani. Apabila panca usaha tani ini tadi berfokus pada pengelolaan lahan hingga perawatan atau on farm, maka sabta usaha tani ini adalah langkah-langkah mengenai penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil. Untuk langkah-langkah sabta usaha tani diantaranya adalah yang pertama pemilihan benih unggul, kemudian pengelolaan lahan, pemupukan, irigasi, pengendalian hama penyakit, pasca panen, dan pemasaran hasil panen. Jadi sebenarnya sabta usaha tani ini garis besarnya masih sama dengan panca usaha tani, tapi ditambahkan 2 kegiatan lagi, yaitu pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Karena dengan perlakuan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian ini dapat meningkatkan hasil dari produk-produk pertanian, sehingga petani nanti dapat mendapatkan pendapatan yang lebih atau penghasilan yang lebih seperti itu setelah melakukan proses pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Yang pertama, pasca panen. Pasca panen ini adalah kegiatan penanganan hasil tanaman pertanian atau hasil budidaya pertanian segera setelah proses pemanenan. Penanganan pasca panen ini sangat menentukan kualitas hasil pertanian secara garis besar. Nantinya kegiatan ini juga sangat menentukan akan dijadikan bahan apa hasil pertanian yang sudah dipanen. Apakah nanti bisa langsung dimakan
ataupun bisa dijadikan bahan makanan yang lain. Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada proses pasca panen ini adalah pengeringan, pembersihan, penyortiran, pengemasan, hingga penyimpanan. Setelah tanaman dipanen, biasanya tanaman tersebut dibersihkan dulu, kemudian setelah dibersihkan, nanti dikeringkan, setelah dibersihkan nanti bisa disortir. Disortir ini menurut ukurannya, kemudian penyortiran ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk pemisahan antara tanaman-tanaman yang kurang layak atau kurang bagus, tidak sesuai dengan grade yang diminta, kemudian baru masuk ke proses pengemasan dan penyimpanan seperti itu. Yang terakhir adalah pemasaran hasil. Jadi pemasaran hasil pertanian ini pada Sabta Usaha Tani merupakan hal yang sangat vital karena sangat menentukan pendapatan dari petani. Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pendistribusian suatu produk. Tujuan dari pemasaran adalah mencari keuntungan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat memuaskan konsumen itu sendiri. Kepuasan konsumen ini akan tercapai apabila produk yang berkualitas, memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian harganya terjangkau, pelayanan kepada konsumen yang memuaskan, kemudian cita produk baik dari sudut pandang konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pemasaran hasil produk pertanian di swalayan-swalayan. Biasanya produk-produk ini sudah melalui proses grading yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian ada juga produk-produk organik yang sudah teruji, tersertifikasi produk ini organik, sehingga biasanya untuk produk-produk organik ini harganya lebih mahal. Kemudian ini adalah pasar tradisional. Untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional ini biasanya memiliki harga yang murah. Jadi antara pemasaran di supermarket dan pasar tradisional ini memiliki target pasar yang berbeda. Kemudian untuk tanaman yang dijual di sini biasanya masih menggunakan teknik-teknik konvensional untuk proses budidayanya, makanya harganya lebih murah seperti itu. Oke, untuk pertemuan ke-11 ini saya ucapkan sekian, semoga bisa memberikan informasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.